Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Maldives merupakan destinasi wisata mewah yang identik dengan pemandangan laut sebening kaca, serta hamparan pantai putih bersih dan villa yang menjulang di atas air biru kehijauan. Selama bertahun-tahun, kepulauan kecil ini telah memikat jutaan wisatawan, terutama pasangan yang sedang jatuh cinta atau mereka yang ingin merayakan bulan madu dalam suasana romantis. Tetapi seperti banyak tempat yang tampak indah dari luar, Maldives juga menyimpan sisi lain yang tidak banyak diketahui. Di balik resor mahal dan ketenangan laut tropis, tersembunyi kisah yang tak seindah brosur pariwisata. Di antara para turis asing dan para manajer kelas atas, ada pula ribuan pekerja migran, terutama dari Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mereka bekerja siang dan malam demi untuk menghidupi keluarga mereka di kampung halaman. Salah satu kelompok terbesar di antaranya adalah warga Filipina. Bagi banyak orang Filipina, bekerja di luar negeri bukanlah sekedar pilihan, melainkan adalah merupakan kebutuhan. Mereka rela meninggalkan anak-anak, meninggalkan keluarga, bahkan meninggalkan pasangan hidup demi untuk mengejar penghasilan yang lebih besar. Karena di negara asing, mereka akan mendapat tunjangan yang lebih baik serta kesempatan yang tak ditemukan di negara asal. Beberapa di antaranya datang sendirian, tapi tak sedikit pula yang datang berdua sebagai suami istri, di mana mereka membawa impian bersama dan berharap bahwa pengorbanan di hari ini akan menjadi jaminan masa depan untuk anak-anak mereka. Namun seperti yang sering kali terjadi, bahwa dalam kenyataannya tidak semua cerita akan berakhir bahagia. Pada 19 Oktober 2021, suasana di Rumah Sakit Memorial Indira Gandhi yang biasanya sibuk seketika berubah menjadi tegang. Seorang pria bernama Marvin datang terburu-buru dengan wajah panik dan tubuh gemetar. Di dalam pelukannya terbaring seorang wanita muda yang tidak sadarkan diri. Wanita itu adalah istrinya yang bernama Mary, dan menurut pengakuannya, sang istri telah melakukan bundir dengan cara gandir di rumah mereka sendiri. Dan saat melihat istrinya yang tewas terayun-ayun, dia pun segera menelpon ambulan dan bergegas membawanya ke rumah sakit. Namun pernyataan tersebut dengan cepat menimbulkan tanda tanya besar. Karena saat tim medis memeriksa tubuh Mary, mereka menemukan sesuatu yang tidak sesuai. Di bagian kepala dan leher, terdapat luka serius akibat hantaman benda tumpul. Luka seperti ini dipastikan bukan luka yang timbul dalam kasus gandir. Karena luka-luka tersebut terlalu dalam, terlalu kuat, dan terlalu jelas untuk diabaikan, sehingga saat dokter menyampaikan temuan tersebut pada Marvin dan menanyakan kembali apa yang sebenarnya terjadi, pria itu hanya menjawab dengan singkat, di mana dia mengatakan bahwa istrinya mengalami pingsan. Hal ini tentunya membuat sang dokter semakin heran, karena keterangannya bertentangan dengan keterangan yang sebelumnya. Merasa ada yang aneh dan kematian Mary tidak wajar, pihak rumah sakit pun segera menghubungi kepolisian. Dan dalam waktu singkat, kasus ini pun berubah dari dugaan bundir menjadi dugaan adanya pembunuhan. Polisi pun segera dikerahkan untuk menyelidiki lebih dalam, dan rumah pasangan itu seketika menjadi lokasi awal penyidikan. Mary yang saat itu berusia 24 tahun merupakan seorang perawat yang berasal dari Filipina dan telah bekerja di Maldives dalam beberapa tahun terakhir. Dia tiba bersama Marvin yang juga bekerja sebagai seorang perawat, dan mereka bekerja di UGD rumah sakit, di mana setiap harinya tempat ini dipenuhi tangis, rasa panik, dan perjuangan antara hidup dan mati. Meskipun bekerja di dunia yang keras dan menantang, Mary dikenal sebagai pribadi yang tenang dan penuh dedikasi. Dia datang ke Maldives bukan hanya sebagai pekerja, tetapi juga sebagai ibu dan istri yang membawa harapan bagi keluarganya.
Dalam usia semuda itu, dia sudah memikul tanggung jawab yang sangat besar. Selain merawat pasien, dia juga harus menjaga keluarganya dan membesarkan putrinya yang baru berusia 4 tahun. Mereka tinggal bersama di sebuah flat sederhana di tengah kota Male. Kehidupan mereka mungkin tidak mewah, tetapi tampak stabil dari luar. Dan sebagai dua tenaga medis yang hidup bersama di negara asing, mereka pun saling menopang di tengah kesibukan rumah sakit dan juga tanggung jawab sebagai orang tua. Namun seperti kini yang mulai terungkap, hubungan keduanya ternyata tidak seaman dan setenang yang terlihat dari luar. Setelah kematian Mary dinyatakan tidak wajar dan pernyataan Marvin dinilai tidak konsisten, kepolisian pun segera bergerak dengan cepat dan memulai penyidikan. Mereka mengetahui bahwa di balik kematian seorang wanita muda yang masih begitu belia, hampir selalu ada cerita yang lebih dalam. Untuk mencari tahu apa yang terjadi, otopsi pun menjadi pilihan awal untuk mencari bukti yang akurat. Dan hasilnya sangat mengejutkan karena menurut forensik, pada jasad Mary ditemukan sejumlah tanda-tanda kekerasan fisik yang tentunya tidak bisa dibantah. Di lehernya terdapat jejak yang menyerupai bekas cekikan, dan di bagian kepala ditemukan lebih dari 1 luka tumpul yang seolah telah dihantam dengan benda keras. Sedangkan dalam darahnya ditemukan kandungan zat anestesi berkekuatan tinggi. Zat tersebut merupakan obat bius yang umumnya hanya digunakan dalam kondisi darurat medis. Selain itu di kulit lengannya juga terdapat bekas tusukan jarum suntik. Yang paling mengagetkan bahwa kadar obat bius dalam tubuhnya memiliki jumlah yang tidak hanya cukup untuk membuat seseorang tidak sadarkan diri, tetapi juga cukup tinggi untuk menyebabkan kematian. Dan dengan adanya temuan ini, polisi yang sangat yakin bahwa Mary merupakan korban pembunuhan, saat itu memanggil Marvin untuk diperiksa secara resmi. Sepanjang interogasi berjalan, pria itu duduk dengan ekspresi tenang dan nyaris datar. Yang di sanalah dia mulai menceritakan apa yang terjadi. Menurutnya di malam itu mereka sempat bertengkar karena Mary memarahinya akibat keran air di apartemen mereka yang rusak belum sempat diperbaiki. Pada awalnya pertengkaran tersebut terjadi hanya tentang keran air, yang kemudian tiba-tiba berubah arah dengan Mary yang menuduhnya berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini membuat Marvin sangat kesal hingga membuat situasi menjadi semakin panas. Dan untuk meredakan emosi, dia pun memilih untuk keluar dari ruangan itu. Namun karena di malam itu mereka harus pergi bekerja, tidak lama setelahnya dia pun kembali ke rumah. Yang di saat itulah dia menemukan Mary yang tergantung di dekat jendela dengan menggunakan selembar spray. Dengan panik Marvin mengambil gunting dan memotong spray tersebut. Yang menurutnya di saat Mary dibaringkan ke lantai, saat itu tubuhnya masih bergerak. Untuk menyadarkan istrinya, Marvin pun menyiramkan air ke wajah Mary dan setelahnya melakukan CPR. Tetapi sayangnya Mary sudah tidak merespon lagi. Dan tanpa menunggu lama, Marvin pun segera menghubungi ambulans. Bagi sang penyidik, keterangan Marvin tampak terlalu rapi dan dibuat-buat. Yang hal ini justru semakin menimbulkan keanehan atas kasus tersebut. Dan untuk memastikannya, polisi memutuskan melakukan penggeledahan di rumah pasangan ini. Ketika polisi melakukan penggeledahan di TKP, mereka menemukan 1 jarum suntik, beberapa bungkus plastik alat medis, serta ampul-ampul obatan injeksi yang hanya boleh digunakan dalam kondisi emergensi di rumah sakit. Dan barang-barang tersebut tidak seharusnya ada di rumah pribadi. Hal ini tentunya terlihat sangat janggal, terutama karena Marvin dan Mary sama-sama bekerja di rumah sakit, sehingga mereka yang tahu dengan aturan tersebut seharusnya menyadari tentang konsekuensi hukum dari membawa pulang peralatan medis tanpa izin. Namun saat ditanyai tentang temuan tersebut, Marvin mengatakan bahwa bungkus jarum suntik itu merupakan milik dari para medis yang datang saat menyelamatkan Mary, di mana bungkus itu tertinggal dan lupa untuk dibuang. Tetapi ketika polisi memeriksa laporan catatan logistik dari para medis, di sana tidak tercatat adanya pemakaian jarum suntik.
yang bahkan di saat mereka mendatangi rumah Marvin, para medis tidak membawa peralatan berupa jarum suntik. Dalam penyidikan lanjutan, polisi juga memeriksa ponsel milik Marvin, yang di sana dari riwayat pencarian internet menunjukkan bahwa pria berusia 29 tahun ini sempat mencari informasi yang mengarah pada sesuatu yang mengerikan. Dan salah satunya adalah tentang cara membuat seseorang tertidur dengan menggunakan obat. Bagi polisi hal ini menjadi titik krusial, karena terlalu banyak kebetulan dan terlalu banyak hal yang tidak cocok. Saat itu mereka mencurigai Marvin, yang selain bekerja di unit gawat darurat, dia tentunya tahu tentang dosis serta cara menggunakan jarum suntik. Dan yang pastinya, dia juga tahu bagaimana caranya untuk membuat sesuatu terlihat seperti kecelakaan atau bunuh. Dengan semua temuan tersebut, polisi mulai mempertanyakan apakah Marvin membunuh istrinya dengan sengaja dan mengapa dia melakukannya. Mengingat dalam interogasi sebelumnya, Marvin menyebutkan tentang tuduhan perselingkuhan, polisi pun mulai mencari tahu tentang hal tersebut. Karena dalam kasus pembunuhan dalam rumah tangga, perselingkuhan kerap kali menjadi api kecil yang menjelma menjadi ledakan besar. Dan tidak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan benang merah yang menghubungkan semua kejadian ini. Karena dari rekaman CCTV di apartemen pasangan ini, penyidik melihat ada sesuatu yang janggal, yang pada malam kejadian tampak seorang wanita muda yang keluar dari apartemen tersebut. Dalam rekaman tersebut, wajahnya terlihat dengan jelas dan sikapnya tampak terburu-buru. Wanita itu diketahui bernama Halimat yang berusia 24 tahun dan merupakan warga lokal Maldives, sekaligus merupakan rekan kerja dari pasangan ini. Dia datang ke apartemen tersebut sesaat sebelum Mary ditemukan tewas, yang berdasarkan catatan waktu dalam CCTV, dia berada di sana sekitar 20 menit dan keluar hanya selang semenit sebelum Marvin menelpon ambulans. Saat diinterogasi, Halimat mengakui bahwa kedatangannya di malam itu adalah untuk menjemput putri Mary yang bernama Olive. Karena setiap kali Mary lembur, maka dialah yang akan mengasuh Olive. Alibi tersebut tentunya sangat masuk akal, di mana jauh sebelum kejadian itu, Mary biasanya akan menitipkan sang putri untuk dijaga oleh Halimat. Tetapi walaupun alibinya hampir sempurna, namun polisi memperhatikan sesuatu yang terasa janggal, di mana dalam rekaman tersebut, saat Halimat akan membuka pintu, dia tidak membukanya menggunakan tangan kosong, melainkan melapisi tangannya dengan baju untuk membuka dan menutup pintu. Yang hal ini tentunya dilakukan dengan tujuan agar sidik jarinya tidak menempel pada gagang pintu. Menurut polisi, hal ini bukan gerakan refleks dari seorang pengasuh anak, tetapi lebih mirip seperti sikap seseorang yang sedang melakukan kejahatan terencana. Beberapa waktu kemudian, polisi yang masih melakukan pemeriksaan pada ponsel Marvin saat itu kembali menemukan sesuatu. Selain mengetahui bahwa Marvin dan Halimat memiliki hubungan gelap, di dalam sebuah pesan chat juga terdapat pesan ancaman dari Halimat yang ditujukan pada Mary. Halimat yang mengetahui bahwa di saat itu ponsel Marvin sedang berada di tangan Mary telah mengirim sebuah pesan yang mengatakan, "Aku akan memburumu." Tidak lama setelahnya, kedua wanita ini pun sempat bertengkar, dan menurut beberapa rekan kerja di rumah sakit, Mary secara terang-terangan saat itu mengkonfrontasi Halimat setelah mengetahui tentang perselingkuhan itu. Salah satu saksi bahkan sempat untuk mencoba mendamaikan keduanya, serta memberi saran agar Mary melaporkan hal ini pada manajemen di rumah sakit. Namun alih-alih berdamai, situasi justru semakin memanas. Akibat terbongkarnya perselingkuhan itu, sehingga Marvin dan Halimat sepakat untuk melenyapkan Mary. Mereka menganggap bahwa selain menjadi penghalang cinta suci mereka, Mary tentunya bisa membuat mereka dipecat dari pekerjaan. Dan tanpa menunggu lama, tepat 8 hari setelah kematian Mary, polisi pun segera menangkap Marvin. Dan 2 bulan kemudian, disusul dengan penangkapan Halimat atas tuduhan sebagai kaki tangan.
Dalam persidangan awal, seorang saksi menyatakan bahwa Halimat pernah mengakui jika dia dan Marvin telah berselingkuh, yang bahkan setelah Mary meninggal, mereka masih berkomunikasi secara rutin. Dan dalam sebuah wawancara, Halimat juga mengakui bahwa dia pernah menjalin hubungan dengan Marvin, namun hubungan tersebut putus ketika Mary mengetahuinya tepat sehari sebelum kematiannya. Dan setelah tewasnya Mary, keduanya juga kembali berpacaran. Dengan adanya pernyataan ini, seketika menimbulkan kecurigaan baru, karena jika benar mereka kembali bersama setelah tewasnya Mary, maka kematian Mary merupakan jalan keluar yang selama ini telah mereka tunggu-tunggu. Saat itu polisi meyakini bahwa Halimat tidak sekedar tahu tentang apa yang akan terjadi di malam itu. Dia juga diduga bersekongkol dan bahkan memberi fasilitas dalam pembunuhan Mary, yang walaupun dia bukan perawat senior dan secara teknis tidak memiliki otoritas untuk menggunakan obat bius, namun dialah yang telah mencuri sejumlah alat medis yang digunakan dalam kasus ini. Di mana setelahnya, polisi berhasil menyita hampir 110 barang bukti, termasuk alat suntik, pakaian, dan juga rekaman digital. Selain itu, dari riwayat chat di antara mereka menunjukkan bahwa pembunuhan ini ternyata sudah dirancang jauh hari sebelum kejadian. Marvin secara resmi didakwa atas pembunuhan tingkat berat dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup. Sedangkan Halimat didakwa sebagai kaki tangan dan beresiko dihukum hingga 6 tahun penjara, termasuk atas tindakannya mencuri obat-obatan. Namun saat di pengadilan, keduanya berdiri dengan sangat tenang. Mereka tidak mengaku bersalah dan tidak ada ekspresi penyesalan. Saat itu hanya kepala yang tertunduk dengan mulut yang tertutup rapat. Namun di luar semua ini, Olive sang putri harus mendapatkan pemeriksaan psikologis karena pada malam kejadian, bocah itu juga berada di kamar yang sama dan menyaksikan secara langsung apa yang sedang terjadi. Sehingga dokter pun harus memastikan sejauh apa yang dilihat dan diketahuinya sebelum akhirnya memutuskan tindakan apa yang akan mereka lakukan untuk menyelamatkan mentalnya. Bagi gadis sekecil itu, semua bayang-bayang tragedi yang pernah dilihatnya mungkin seumur hidup tidak akan bisa dilupakan. Pada 7 November 2021, jasad Mary pun dikembalikan ke Filipina, di mana di saat itu Mary memakai seragam perawat yang sekaligus merupakan pakaian pemakamannya. Kematian Mary menyisakan banyak pertanyaan dan kemarahan. Namun satu hal yang pasti, bahwa kejahatan ini telah merenggut lebih dari sekedar satu nyawa dan merusak sebuah keluarga, serta menghancurkan masa depan seorang anak. Selain itu, kasus ini juga memperlihatkan bahwa di surga kecil seperti Maldives, cinta bisa saja berubah menjadi jebakan yang mematikan. Melbourne adalah kota terbesar yang terletak di negara bagian Victoria, Australia. Kota ini merupakan pusat industri budaya dan seni di negara tersebut. Sejak didirikan pada tahun 1847, kota yang modis dan retro ini telah memiliki sejarah lebih dari 170 tahun. Dengan iklim laut yang sejuk dan lembab sepanjang tahun, tanpa suhu dingin ekstrim di musim dingin, dan tidak ada panas terik di musim panas, hal ini menarik banyak orang-orang Cina yang kaya untuk pindah dan menetap di sana. Namun di awal Februari 2021, komunitas Tionghoa di daerah Eping tiba-tiba dikejutkan dengan hilangnya seorang wanita bernama Zhang Ju. Mereka pun berusaha keras untuk menyebarkan semua info demi untuk menemukannya. Zhang Ju merupakan seorang ibu tunggal dengan seorang putra berusia 8 tahun sebut saja bernama Min yang saat itu menunggunya sendirian di rumah. Sehingga karena hal ini, banyak orang yang merasa khawatir dengan keadaan wanita itu. Setelah mendengar kabar tentang sang putri, orang tua Zhang Ju segera terbang dari Cina. Namun setibanya di Australia, karena aturan pandemi yang ketat, saat itu mereka harus melakukan karantina selama 2 minggu
dan ditempatkan di hotel terdekat dari bandara. Orang pertama yang melaporkan hilangnya Zhang Ju adalah pacarnya yang bernama Jun Cheng. Menurut pria itu, di hari hilangnya sang kekasih, saat itu dia sedang berkunjung ke rumahnya. Namun beberapa waktu kemudian, Zhang Ju tiba-tiba berpamitan keluar rumah. Dan setelahnya, dia pun menghilang begitu saja. Dia bahkan tidak membawa ponsel dan hanya memakai piyama berwarna pink muda. Sedangkan putranya saat itu sedang makan malam sambil menunggu kepulangan sang ibu. Ketika hingga tengah malam Zhang Ju masih belum kembali, Jun Cheng pun membawa Min keluar untuk mencarinya. Namun sayangnya, saat itu mereka tidak berhasil menemukannya. Zhang Ju yang berusia 33 tahun merupakan anak tunggal yang berasal dari keluarga kaya. Dia sangat disayang oleh keluarga besarnya yang selalu mendukung semua keinginannya. Di awal-awal kepindahannya ke negara itu, dia tinggal bersama suaminya. Namun karena hubungan keduanya tidak stabil, mereka sering kali bertengkar dan pada akhirnya bercerai. Karena Zhang Ju yang mendapatkan hak asuh penuh atas putranya, dia pun berhenti dari pekerjaan dan memilih untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjaga anaknya. Meskipun hal ini cukup berat, namun dia tidak perlu khawatir tentang uang. Setelah berhenti bekerja, Zhang Ju pun memiliki lebih banyak waktu luang. Karena masih muda dan memiliki selera fashion yang sangat bagus, sehingga dia seringkali membagikan berbagai pengalaman berbelanja yang kemudian dipostingnya di media sosial. Dan hal ini banyak disukai oleh para followersnya. Pada satu waktu, Zhang Ju tanpa sengaja melihat beberapa gadis muda yang saat itu sedang berbelanja barang-barang mewah. Dan seketika, dia pun mendapat ide untuk mendapatkan pekerjaan impian. Sebagai langkah awal, dia pun bergabung dalam sebuah agensi yang melakukan jasa shopping. Dan usahanya berhasil karena di bidang tersebut dia mendapatkan banyak uang. Karena sang putra bersikap baik dan tidak merepotkan, sehingga dia pun bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Namun di dalam hatinya, sebagai wanita muda yang masih sehat, dia juga membutuhkan pelampiasan batin. Zhang Ju bahkan seringkali merasa iri pada kenalannya yang memiliki suami dan tentunya bisa bercinta kapan saja. Selain karena alasan tersebut, dia juga merasa sedih. Karena dalam setiap kegiatan sekolah, teman-teman putranya didampingi oleh orang tua lengkap, sedangkan mereka hanya berdua saja. Tetapi walaupun Zhang Ju merasa kasihan pada Min, namun mencari suami baru bukanlah hal yang mudah. Terutama karena lingkaran pertemanannya tidak banyak dan pelanggannya adalah para wanita. Karena cukup sulit untuk bertemu pria secara langsung, dia pun memberanikan diri untuk bergabung dalam situs kencan online. Dengan wajah manis serta tubuh yang masih segar, dalam waktu singkat Zhang Ju menarik perhatian para pria. Yang menurut sahabatnya, saat itu Zhang Ju sempat kewalahan karena mendapat banyak pesan dari pria-pria tersebut, yang salah satunya adalah Jun Cheng. Walaupun secara perlahan, namun Jun Cheng yang melakukan pendekatan secara halus, saat itu berhasil berkenalan dan setelahnya berpacaran. Hanya saja setelah sebulan, Zhang Ju mulai merasa tidak cocok dengan pria itu. Dalam penyidikan, polisi yang melakukan pemeriksaan pada media sosial Zhang Ju saat itu tidak menemukan adanya keanehan. Karena selain cukup dekat dengan para pelanggan wanita, dia tidak memiliki pria lain dan hanya berhubungan dekat dengan Jun Cheng. Menurut orang-orang yang mengenalnya, Zhang Ju adalah pribadi yang baik hati, bekerja keras, dan tidak suka pamer. Dan dia juga tidak pernah bertengkar dengan orang lain, sehingga kemungkinan tentang hilangnya Zhang Ju karena motif balas dendam dianggap sangat tidak mungkin. Karena tidak menemukan apa-apa, polisi pun mulai beralih pada Jun Cheng, yang di hari kejadian merupakan orang yang melaporkan hilangnya Zhang Ju, sekaligus menjadi orang terakhir yang melihatnya. Yang berdasarkan hasil penyidikan, diketahui walaupun mereka berhubungan, namun keduanya tidak terlalu dekat.
Junceng adalah tukang kayu yang berasal dari Malaysia. Dia pindah ke Australia pada 2017, yang di sini pria itu bekerja sebagai teknisi pengelasan di metalurgi Hanji. Selama penyidikan, pria berusia 38 tahun ini sangat membantu. Yang di awal-awal Zhang Ju menghilang, dialah yang mengantar putranya untuk berangkat sekolah. Menurutnya beberapa menit sebelum Zhang Ju hilang, dia sempat menjawab sebuah panggilan telepon. Namun wajahnya tampak cemas dan setelahnya berpamitan keluar rumah dengan alasan ingin jalan-jalan. Yang sebelum pergi, dia sempat menitipkan putranya pada Junceng. Yang karena hal inilah, dia menduga bahwa kemungkinan Zhang Ju telah diculik. Namun salah seorang teman Zhang Ju, sebut saja bernama Lin, saat itu memberi pernyataan yang berbeda. Menurutnya, Zhang Ju pernah mengatakan bahwa setelah sebulan berpacaran, dia ingin segera memutuskan Junceng karena menemukan pria yang lebih baik. Selain itu, Lin tidak percaya jika Zhang Ju dengan mudahnya menitipkan Min pada pria yang baru dikenal. Karena selama ini, dia tidak pernah mempercayakan putranya pada siapapun. Menurut beberapa tetangga, pada malam di hari kejadian, mereka sempat mendengar suara pertengkaran dari rumah Zhang Ju. Namun suara-suara tersebut bukanlah suara Zhang Ju, melainkan suara dari dua orang pria. Sedangkan tetangga di sebelah rumah Zhang Ju mengaku di hari itu melihat seorang pria Asia yang mengetuk pintu, tepat 2 hari setelah Zhang Ju menghilang. Dia bahkan sempat bertanya pada sang tetangga, apakah di rumah mereka memiliki kamera CCTV. Namun sang tetangga tidak menanggapi pertanyaan tersebut karena mereka tidak tahu siapa pria itu. Dan berdasarkan identifikasi melalui foto, mereka memastikan jika pria itu adalah Junceng. Dalam pemeriksaan CCTV di sekitar rumah Zhang Ju, terlihat adanya sebuah mobil berwarna hitam yang mencurigakan. Mobil tersebut terekam beberapa kali melewati rumah wanita itu, tepat di hari yang sama saat Zhang Ju menghilang. Dan polisi tidak cukup kaget ketika mengetahui mobil itu merupakan milik Junceng. Meskipun dilaporkan sebagai orang hilang, tetapi polisi tidak percaya bahwa Zhang Ju telah diculik. Namun ketika akan kembali menanyai Junceng, pria yang biasanya bersikap kooperatif itu, kali ini tampak berusaha menghindari polisi. Bahkan di lain waktu dia membatalkan pertemuan dan memutuskan untuk menginap di rumah temannya. Dan tidak cukup sampai di sana, Junceng juga mengganti nomor ponsel atau bahkan menonaktifkan ponselnya. 10 hari kemudian, saat polisi sedang menuju ke rumahnya, mereka melihat Junceng yang sedang berkendara dan tampak membawa sebuah koper. Karena tidak ingin kehilangan pria itu, mereka segera mengikuti mobil tersebut yang ternyata menuju ke Bandara Melbourne. Setibanya di sana, saat melihat kedatangan polisi, Junceng pun bersiap-siap akan melarikan diri. Namun usahanya gagal karena dia dikepung oleh beberapa petugas. Dan saat digeledah, Junceng diketahui membawa uang sejumlah 52 juta. Saat itu dia berencana terbang dari Melbourne ke Adelaide dan setelahnya menuju ke Perth sebelum akhirnya melanjutkan ke Malaysia. Dalam interogasi, dia membantah terlibat atas hilangnya Zhang Ju dan bersikeras mengatakan jika wanita itu pergi atas kemauan sendiri. Bahkan di saat itu, Junceng menantang polisi untuk bertanya secara langsung pada putra Zhang Ju. Namun karena Zhang Ju belum ditemukan dan mereka belum menemukan bukti secara langsung atas keterlibatan pria itu, sehingga Junceng pun dibebaskan dengan jaminan. Di saat bersamaan, orang tua Zhang Ju yang baru selesai menjalankan karantina saat itu meminta maaf pada polisi karena mereka tidak bisa segera datang untuk bergabung melakukan pencarian. Namun mereka sangat bersyukur atas penanganan yang sangat cepat setelah kepolisian mendapat laporan orang hilang. Selama kasus masih dalam penyidikan, orang tuanya yang percaya bahwa putrinya telah diculik, setiap harinya memeriksa kotak surat dan berharap menemukan surat dari penculik yang tentunya akan meminta uang tebusan.
dan mereka pun mengatakan bahwa bersedia untuk membayarnya asalkan Zhang Ju kembali dalam keadaan sehat. Dalam masa-masa itu, polisi yang masih melakukan pencarian bahkan telah menggeledah area sekitar dalam radius 3 km. Mereka juga menurunkan anggota penyelam profesional untuk melakukan pencarian di bawah air. Namun hingga saat itu, mereka masih belum menemukan apa-apa. Ketika polisi mencari info dari beberapa kenalan Zhang Ju, salah seorang temannya memberitahu bahwa Jun Cheng adalah pria controlling yang suka mengatur segalanya. Hal ini tentunya membuat Zhang Ju merasa tidak nyaman, terutama karena dia juga sedang melakukan pendekatan dengan seorang pria lain bernama Eric dan berencana mengundangnya ke rumah untuk makan malam. Tetapi sayangnya, alih-alih memutuskan hubungan dengan Jun Cheng, Zhang Ju justru masih berkomunikasi dan menerima hadiah dari pria itu. Selama 4 bulan ke depan, kasus Zhang Ju masih belum menemukan petunjuk apa-apa. Yang perlahan, orang-orang mulai melupakan kasus ini. Namun polisi yang sebelumnya memeriksa ponsel Jun Cheng dan menemukan riwayat pencarian di internet, saat itu tiba-tiba teringat dengan kata kunci itu. Di mana Jun Cheng mencari dengan kata kunci tempat pembuangan sampah yang paling bau, serta berapa lama vonis kasus pembunuhan di Australia. Dan di saat itulah polisi meyakini bahwa kemungkinan Zhang Ju berada di sana. Untuk memastikannya, polisi pun mendatangi tempat pembuangan sampah Wollert yang berada di pinggiran kota Melbourne dan segera mulai melakukan penggeledahan. Walaupun saat itu bukan musim panas dan suhu udara masih tinggi, namun para petugas dengan sabar menggali ratusan ton sampah, di mana saat itu mereka harus berjalan melewati lumpur setinggi lutut. Dengan dibantu para pekerja tempat pembuangan sampah, selama 4 hari mereka memilah kantong-kantong tersebut yang tentunya telah mengeluarkan aroma busuk. Setelah membongkar sana-sini, pada sore harinya salah seorang pengemudi forklift menemukan sebuah kantong yang berbau seperti dajal, yang setelah dibuka, di dalamnya ditemukan sisa tubuh bagian atas dengan warna kulit yang memutih seperti ikan mati. Dan karena jasad tersebut dibungkus dengan menggunakan selimut, sehingga pembusukan terjadi dengan cepat. Berdasarkan hasil tes DNA, forensik memastikan jika potongan tubuh yang memiliki banyak luka tusuk serta lebam itu merupakan milik dari Zhang Ju. Dan dengan adanya bukti-bukti tersebut, Jun Cheng kembali ditangkap, yang setelah melalui interogasi panjang, pada akhirnya pria itu pun mengakui segalanya. Sama seperti Zhang Ju, Jun Cheng bergabung di situs kencan online dengan tujuan untuk mencari kekasih. Dan ketika bertemu secara langsung, dia pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Selain cantik dan berbakat, Zhang Ju sangat suka membicarakan banyak hal. Sedangkan Jun Cheng merupakan tipe pendengar yang baik. Dan dia mulai merasa bahwa Zhang Ju adalah orang yang tepat untuk menjadi pasangannya. Dan agar hubungan mereka berjalan dengan lancar, dia pun tidak merasa sayang untuk menghabiskan uang. Karena wanita itu menyukai dunia kecantikan dan barang-barang mewah. Namun di tengah perasaannya yang sedang berbunga-bunga, Jun Cheng tiba-tiba mengetahui bahwa selama mereka berhubungan, Zhang Ju juga menjalin hubungan dengan banyak pria, yang salah satunya adalah Eric. Dan dengan kemunculan Eric, membuat Jun Cheng merasa tidak tenang. Selain menyadari sikap Zhang Ju yang mulai menjauh, dia juga mulai merasa kesal ketika tanpa sengaja mendengar sang kekasih berencana akan mengundang Eric dan berkencan di rumahnya. Sehingga karena merasa frustasi, dia pun beberapa kali mengkonfrontasi Zhang Ju. Namun wanita itu selalu saja berhasil menghindar. Di hari kejadian dia mendatangi rumah Zhang Ju dengan mengendarai mobil Mazda hitam yang terekam dalam CCTV. Setibanya di sana sekitar jam 5 sore, saat itu Zhang Ju baru selesai menyiapkan makan malam dan mereka bertiga pun makan bersama. Setelah Min masuk dan bermain di dalam kamar, mereka pun masuk ke kamar lain yang di sana Jun Cheng mengkonfrontasi serta menuduh sang kekasih telah berkencan dengan pria lain.
Mendengar perkataan tersebut, seketika Zhang Ju mengambil kesempatan dengan mengajaknya untuk putus saja. Namun Juncheng yang emosi saat itu semakin meradang dan dia pun menikam Zhang Ju sebanyak 6 kali dengan menggunakan sajam yang dibawanya dari rumah. Setelah memastikan Zhang Ju tewas, dia pun membungkus jasadnya dengan menggunakan selimut yang kemudian disembunyikan dalam lemari yang berada di ruang cuci. Karena pintu kamar dalam keadaan tertutup, sehingga Min yang berada di sebelah tidak tahu apa yang terjadi. Dan dengan tenang seolah tidak terjadi apa-apa, Juncheng pun segera membersihkan TKP. Dan saat sang putra mencari ibunya, Juncheng yang pura-pura tidak tahu, dengan menggunakan mobil mengajak bocah itu untuk berkeliling dan mencari ibunya. Yang di saat tengah malam, dia pun membawa Min pulang ke rumah dan mengantarnya untuk tidur. Setelahnya dia menghubungi teman serumahnya yang bernama Wang dan meminta bantuan untuk membereskan kekacauan yang telah terjadi. Namun saat tiba di sana dan melihat jasad Zhang Ju, pria itu tampak sangat ketakutan. Dia hanya bisa terduduk dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi ketika Juncheng memintanya untuk mengambil tempat sampah yang berada di luar rumah, Wang pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur. Yang selama beberapa waktu, dia pun bersembunyi di perpustakaan setempat, hingga pada akhirnya Juncheng menelpon dan mengancamnya untuk tidak melapor. Saat ditanyai oleh polisi, Wang mengaku tidak berani melapor atau bertindak macam-macam karena dia merasa takut juga akan dihabisi. Dan karena inilah, di malam itu dia tidak kembali ke rumah yang ditinggalinya bersama Juncheng di daerah Doncaster dan memilih untuk menginap di Crown Casino. Dan keterangan Wang sangat cocok dengan kesaksian tetangga yang sempat mendengar suara pria yang sedang bertengkar, yang ternyata suara itu adalah suara Juncheng dan Wang yang saat itu sedang berdebat. Karena gagal mendapatkan bantuan, sehingga Juncheng pun memindahkan Zhang Ju sendirian yang kemudian dimasukkan ke tempat sampah beroda. Setelahnya dia berkendara ke daerah ujung barat untuk meletakkan tempat sampah tersebut di tempat pembuangan sampah setempat bersama dengan tempat sampah lainnya. Keesokan harinya, setelah mengantar Min ke sekolah, dia pun kembali ke lokasi tersebut. Dan ketika melihat kotak sampah yang telah dikosongkan, dia pun segera mengembalikannya ke rumah Zhang Ju. Dalam persidangan yang dilakukan 2 tahun kemudian, semua pernyataan Juncheng tentunya dibantah oleh keluarga Zhang Ju. Mereka adalah keluarga berada dan selalu mencukupi semua kebutuhan sang putri. Sehingga alasan Juncheng yang telah menghabiskan banyak uang untuk Zhang Ju dianggap sangat tidak masuk akal. Dan karena Zhang Ju telah meninggal, dia tentunya tidak bisa lagi membela diri. Sedangkan Wang yang juga ikut bersaksi, mengatakan bahwa ketika Juncheng mengetahui hubungan Zhang Ju dan Eric, dia pun mengatakan akan membunuh wanita itu dan setelahnya mati bersama-sama. Berdasarkan kesaksian tersebut, hakim mengklaim bahwa Juncheng adalah pria kejam yang hanya karena cemburu sehingga dia memperlakukan korban seperti sampah. Mereka bukanlah pasangan suami istri dan baru berpacaran selama sebulan, sehingga korban tentunya bebas untuk berbicara atau bertemu dengan pria lain. Dan lagi pula, dia sudah tidak tertarik lagi pada Juncheng. Namun Juncheng yang tidak terima, saat itu justru menguntit dan memeriksa ponsel korban. Selain itu, dia juga berkeliaran di lingkungan rumahnya untuk mengintai siapa saja pria yang datang bertamu. Dan dalam persidangan akhir, dia pun divonis 28 tahun penjara dengan kesempatan bebas bersyarat setelah 23 tahun, di mana setelahnya dia juga akan dideportasi kembali ke Malaysia. Dengan adanya kejadian ini, terungkap sebuah fakta baru, bahwa di Malaysia, Juncheng sebenarnya telah menikah dan memiliki 3 orang anak. Sejak pindah ke Australia, sang istri kesulitan untuk menghubungi Juncheng, dan selama itu pula lah, dia tidak mengirim uang untuk anak-anaknya. Pada awalnya tidak satupun keluarganya yang mengetahui tentang kasus ini. Dan ketika salah seorang bibinya memberitahukan tentang kabar tersebut, tidak lama setelahnya istri Juncheng pun mengajukan perceraian.
Selama 2,5 tahun menunggu proses hukum berjalan, orang tua Zhang Ju yang tinggal di Australia saat itu mulai mengalami kesulitan. Selain karena kendala bahasa, mereka juga mulai sakit-sakitan. Dan akibat meninggalkan bisnisnya di Cina, mereka tentunya tidak memiliki pemasukan. Mereka juga tidak bisa bekerja akibat dari terkendala visa, yang pada akhirnya untuk bertahan hidup, mereka pun harus menguras uang tabungan. Ketika mengetahui hal ini, komunitas Tionghoa di daerah tersebut saat itu beramai-ramai membantu dengan memberikan donasi. Dan untuk sementara waktu mereka pun merawat sang cucu, sebelum akhirnya dijemput oleh ayah kandungnya. Namun yang paling menyedihkan, hingga saat ini setiap malam di dalam tidurnya, Min masih sering menangis ketakutan dan berharap ibunya segera pulang.